Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang yang berbahagia ini yaitu mengkaji tentang masalah tasawuf. Kita akan baca satu hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu hikmah yang ke-178. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafi. Tahaqqaq bizullika yumiddaka bi'izzi. Tahaqqaq bi'ijzika yumiddaka biqudratihi. Tahaqqaq bidha'fika yumiddaka bihawlihi wa quwwatihi. Itulah ucapan daripada Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, yang artinya adalah pastikan dengan sifat-sifat engkau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkuat engkau dengan sifat-sifat Allah. Pastikan dengan kehinaan engkau, maka Allah akan memperkuat engkau dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dengan keterbatasan engkau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkuat engkau dengan kekuasaannya. Pastikan dengan kelemahan engkau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkuat engkau dengan dayanya dan upayanya. Itulah arti daripada ucapan Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari. Para ulama menjelaskan tentang ucapan Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata para ulama? I'tarif wa adhir. Kita harus mengakui, kita harus menampakkan awsafaka, sifat-sifat engkau. Sifat-sifat kita ini mesti kita akui. Sifat-sifat kita ini mesti kita nampakkan. Karena memang itulah aslinya kita.
Nah, apa sifat-sifat kita itu yang mesti kita nampakkan, yang mesti kita akui? Kadang-kadang manusia ini tidak mau mengakui sifat aslinya. Kadang-kadang manusia ini tidak mau menampakkan sifat aslinya. Kebanyakan manusia itu bersifat dengan sifat Tuhan. Makanya seolah-olah dia macam Tuhan jadinya. Lama-kelamaan kalau dia terus-menerus seperti itu, bisa lagi seperti Fir'aun. Ujung-ujungnya kalau sudah seperti Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat-sifat kita yang mesti kita akui? Sifat-sifat kita itu yang mesti kita nampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan minal faqri, termasuk daripada kefakiran. Kefakiran itu fakir, miskin, itulah sifat asli kita. Yang sebenarnya kita itulah dia. Adapun sedikit harta yang datang sama kita, itu mendatang sifatnya. Kalau mendatang ini bisa datang, bisa pergi. Kalau sifat asli itu tidak bisa hilang. Macam manapun kita pasti seperti itu sampai kapanpun. Sifat asli kita itu tak akan bisa hilang, tak akan bisa berubah. Nah, apa sifat asli kita itu? Fakir. Nah, sifat asli kita fakir itu tak bisa hilang, walaupun kita kaya raya, walaupun kita itu punya banyak perusahaan, tapi tetap sifat asli kita itu ada sama kita. Adapun yang datang sama kita itu seperti duit, seperti mobil, seperti perusahaan, itu mendatang. Kira-kira kalau mendatang itu bisa hilang? Bisa. Boleh jadi itu dia duluan yang hilang atau kita duluan yang hilang. Berapa banyak orang-orang yang dia itu berkuasa, tapi begitu dia sudah tiada lagi, apa yang bisa dia bawa? Fir'aun itu kekuasaannya itu macam-macam. Mesir dia kuasai pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Karena sifat sombongnya itu tidak mengakui sifat aslinya. Nah, terakhir apa? Fir'aun pun tenggelam di lautan Kulzum atau di lautan merah. Apa yang bisa dia bawa? Tak ada. Nah, kita bandingkan sama diri kita ini, hanya kain kapal yang kita bawa. Bahkan bantal yang isinya kapuk itu tidak bisa kita bawa. Bisa kita bawa kue dalam kuburan, bisa kita bawa kipas angin dalam kuburan, nasi dalam kuburan, mobil dalam kuburan, atau motor, kereta dalam kuburan, tidak bisa. Karena dilarang dalam agama yang boleh kita bawa itu hanya kayak kapal. Emas yang kita punya banyak emas, berapa gram? Tinggal. Kenapa? Sifat asli kita itu masih ada, tak bisa hilang. Kita lahir dalam keadaan fakir, maka mati pun dalam keadaan fakir. Coba kita waktu kita lahir, apa yang ada pada tubuh kita waktu kita lahir? Tidak ada. Ada yang bisa menangis. Nah, setelah itu kita pun beranjak dewasa, kita pun besar, maka diberi Allah lah sedikit demi sedikit nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikanlah sama dia itu pakaian, diberikanlah sama dia itu tempat tinggal, diberikanlah sama dia itu fasilitas kendaraan segala macam. Nah, begitu mati nanti yang sudah diberikan Allah Ta'ala itu kepada kita, kira-kira juga mati itu tidak? Tentu tidak juga mati. Bagaimana kita lahir, begitu juga lah kita mati nanti. Lahir kita tak bawa apa-apa, mati pun tak bawa apa-apa. Ada yang kita bawa amal ibadah.
Jadi nampakkan sifat asli kita itu, nyatakan sifat asli kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir. Kemudian yang kedua, apalagi sifat asli kita? Wadzulmi, kehinaan. Kita ini punya sifat hina sebetulnya. Jadi jangan kita itu merasa kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling mulia. Makanya ini kita berada di bulan Sya'ban ini. Sebentar kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tentunya di bulan puasa harus banyak kita persiapkan. Untuk menyambut kedatangan bulan puasa kita harus banyak persiapan yang harus kita siapkan itu apa? Bukan masalah fisik saja. Persiapan yang harus kita siapkan itu adalah masalah hati. Kita menghadapi puasa itu harus dengan hati yang bersih. Sebab kalau kita punya hati yang kotor berpuasa, tak enak puasa itu Pak. Bawaannya mau cepat buka aja. Nah, kenapa seperti itu? Karena punya hati yang kotor. Sama kalau kita sholat kalau hati kotor itu sholat tak enak. Makanya orang yang hati bersih itulah yang mau sholat. Ada juga orang yang sholat tapi hati nggak bersih, itu sholatnya terpaksa barangkali. Atau sholatnya itu karena ada udang di balik batu, ada maunya, atau karena ada yang disegani, atau karena ada yang ditakuti. Kalau orang yang punya hati itu bersih, ibadah-ibadah yang dilakukan itu enak. Lama tak terasa lama. Zuhur sudah selesai, tapi dia tidak sabar menanti masuk waktu asar. Itu orang yang hatinya bersih. Nah, untuk supaya hati kita itu bersih, nah ini ulama memberikan kiat sama kita. Untuk biar supaya hati kita itu bersih apa? Biar supaya hati kita itu bersih, maka kita harus mengakui diri kita ini siapa. Kalau kita tidak mengakui diri kita ini siapa sebetulnya, tak akan bersih hati itu. Makanya kita kalau sholat itu kurang nyaman, kita sholat itu kurang khusyuk, kita puasa itu kurang nikmat. Kenapa? Itu terjadi karena kita tidak mengakui siapa diri kita ini. Kita masih merasa kaya lagi, kita masih merasa hebat lagi, kita masih merasa mulia lagi, kita masih merasa berilmu lagi. Nah, yang merasa itulah yang membuat hati kita itu tak bersih-bersih. Jadi obat hati itu gampang aja, akui diri kita, insya Allah bersih. Tapi kalau kita tidak mengakui diri kita, tak akan bersih. Ikutlah dialog interaktif tentang membersihkan hati. Tapi kalau kita tidak mengakui siapa diri kita, takkan berpengaruh dialog itu. Ikut kajian tasawuf ke sana kemari tentang membahas masalah hati. Seperti ini kajian kita di sore di siang yang berbahagia ini, membahas tentang masalah hati. Tapi dia tidak mau mengakui diri dia. Siapa kita sebenarnya tak berpengaruh. Macam mana pula obat kita minum, tapi pantangan kita obat juga, kan tidak bisa. Jadi kita perlu ngecek hati kita sebetulnya. Nah, ini kan kebanyakan kita ini kan banyak ngecek badannya. Pergi ke dokter, cek kolesterol, pergi ke dokter, cek asam urat, pergi ke dokter, apalagi cek gula darah. Tapi kita tidak pernah ngecek hati kita. Nah, bagaimana cara mengecek hati kita? Coba nanti dibuat, ada orang menghina kita, kira-kira kita itu tersinggung atau tidak? Ada orang mencaci kita, kira-kira kita tersinggung atau tidak? Kalau kita dicaci sama orang, dihina sama orang, kita masih tersinggung, berarti sudah bisa dipastikan hati kita belum bersih. Akan gampang aja. Coba cek. Atau kalau kita dicaci, kalau dipuji orang, naik kuping kita.
Nah, kira-kira kita itu merasa bangga atau tidak? Kalau kita merasa bangga dengan pujian-pujian orang, itu dipastikan hati kita itu belum bersih. Nah, coba cek. Jadi kalau masalah hati bukan ngeceknya itu ke dokter, tidak. Kita sendiri. Tapi mengikut ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita tes sekali. Kalau kita masih ada lagi gengsi, masih ada lagi marah-marah, masih ada lagi merajuk-merajuk, dicaci orang, kita tersinggung, adalah. Jadi begitulah, makanya orang-orang seperti itu, maka dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak, ulama-ulama dulu itu bukan perkara yang amat, tidak. Ulama-ulama dulu itu bukan perkara yang sedikit, tidak juga. Tapi mereka itu apa? Senantiasa membersihkan hati mereka itu sehingga bisa nikmat beribadah kepada Allah. Nah, kita kalau makan, kalau badan kita sakit, kita makan selera. Pasti tidak selera. Dikasih bakso, tak selera bakso. Dikasih rendang, tak selera rendang. Orang-orang kita sakit, lidah pun pahit, ambar rasanya. Nah, begitu juga kalau hati kita ini bermasalah, ibadah pun tak nikmat. Kalau hati kita itu bermasalah, belajar kita pun tak nikmat. Asalkan mendengar ceramah dalam majelis saluran, akhir-akhir macam sudah jam berapa ini? Iya kan? Agar supaya terawih itu berapa rakaat? 23 itu. Adalah mau cepat itu. Imamnya cepat pendek, panjang pendek imamnya. Bapaknya ketujuh di sini. Adalah. Begitu. Tidak terasa nikmat karena sakit hatinya. Hati itu bermasalah. Nah, kita pun begitu juga kalau kita makan, kalau badan pun tak sehat, kalau badan kita sakit, makan tak sehat. Apapun disodorkan sama dia, tak lewat, tak lalu sama dia. Nah, sehatkan badan, enak makan. Sehatkan hati, enak ibadah. Tapi kalau hati kita sakit, ibadah itu tak nikmat rasanya. Mengaji bab macam ini pun tak nikmat rasanya. Belajar baca Quran pun tak nikmat rasanya. Karena hati kita bermasalah. Makanya dicek hati kita ini. Bersihkan hati kita dengan cara apa? Mengakui diri kita di hadapan Allah. Siapa kita sebenarnya? Jangan lagi ada istilah sombong. Masih lagi pongah. Kalau kata orang lain pongah itu sombong. Merasa hebat lagi. Jadi dulu ada ceritanya iblis pengen bertobat Pak Iblis. Iblis pengen bertobat. Mengadu sama Nabi Musa. Wahai Musa, engkau kan bisa berbicara sama Allah. Saya tidak bertobat kepada Allah. Coba kau sampaikan taubat saya ini kepada Allah. Nabi Musa sampaikan, ya Allah, Iblis tidak bertobat kepadamu ya Allah. Apa kata Allah mengatakannya? Wahai Musa, sampaikan kepada Iblis, kalau dia hendak bertobat, sujud dulu kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu dah meninggal. Sujud dulu kepada Nabi Adam, baru saya terima tobatnya. Disampaikan sama Nabi Musa. Wahai Iblis, kata Allah Ta'ala, engkau telah tidak diterima taubat engkau, sujud engkau kepada Nabi Adam. Apa kata Iblis mengatakannya? Wahai Musa, jangankan Adam sudah meninggal engkau suruh sujud. Waktu hidup dia pun saya tak mau sujud. Apalagi dia sudah mati. Hendak disuruh pula saya sujud ke kuburan. Ke kuburan Nabi Adam. Oh tidak. Coba. Sombongnya tak hilang. Nah, membuat dia itu tak diterima taubat itu karena sombong tadi. Ini kan penyakit hati. Bukan tidak alim, Iblis itu alim. Malaikat pun belajar sama dia, Pak. Itu malaikat semuanya itu, panglimanya itu Iblis dulu. Dulu Iblis itu namanya Azazil.
Nah setelah dikutuk sama Allah, tidak lagi azab namanya, tapi iblis namanya. Coba merontokkan kedudukan dia di hadapan Allah dengan sombong tadi. Tidak diterima taubatnya oleh Allah karena sombong tadi. Bahaya penyakit sombong itu. Makanya Nabi mengatakan tidak akan masuk surga kalau ada sedikit daripada kesombongan di hatinya. Ya kita begitu juga, rukun sholat sudah kita jaga, syarat sholat sudah kita jaga. Di antara rukun sholat itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya bagus, macam bacaan orang-orang Mekah sana bacanya. Tajwidnya bagus. Syarat sholat dia jaga, wudhu dengan baik, menghadap kiblat. Tapi apa yang terjadi? Sholatnya tidak diterima. Dia pun heran, kenapa bisa tak diterima? Bukankah saya sudah melengkapi rukun sholat, saya sudah melengkapi syarat sholat, tapi tidak terima juga? Ada apa? Rupanya karena ada sombong di hatinya. Jadi yang membuat amal ibadah kita itu tidak diterima sama Allah karena kita punya penyakit hati. Nah itu sombong tadi. Ya tak bisa. Adapun fikih rukun sholat sama syarat sholat itu fikih itu Pak. Pembahasan masalah fikih itu hanya mensahkan saja. Jadi kalau dari segi fikih kalau ditanya cukup rukun, cukup syarat, apakah sholatnya sah? Sah. Puasa begitu juga, cukup rukun, cukup syarat, puasanya sah. Masalah diterima sama Allah belum tentu. Bisa saja ibadah itu diterima sama Allah walaupun rukun syaratnya itu lengkap. Apa masalahnya? Karena hati bermasalah. Jadi kondisi tubuh kita ini wudhu lengkap, rukun lengkap itu hanya mensahkan sholat. Adapun kondisi hati kita ini itulah syarat diterimanya sholat. Jadi kalau ingin diterima ibadah kita itu bersihkan hati kita. Membersihkan hati lebih susah ketimbang membersihkan badan. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, berapa banyak orang yang mengobati badannya, padahal badan akan hancur dimakan sama tanah. Sementara hati itu dia biarkan sakit, sementara hati itu kekal. Tapi itu tidak biarkan. Bukankah kita datang kepada Allah illa man atallaha biqalbin salim. Kita datang kepada Allah Ta'ala itu dengan hati yang sehat. Kita punya penyakit gula, kan ditanya sama Allah itu. Kenapa kau mati sakit gula? Kenapa sakit gula? Saya tanya itu Pak. Kita mati kenapa? Kenapa kau mati jantung? Saya tanya. Tapi kalau penyakit hati, kenapa engkau sombong? Kenapa engkau merasa hebat? Kenapa engkau merasa mulia? Itu ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya masalah membersihkan hati itu penting. Bahkan Imam Ghazali mengatakan membersihkan hati itu fardu ain. Hukumnya fardu ain. Bagaimana kita itu bisa diterima amal ibadah kita kalau tidak bersih hati kita? Itu tidak berperkara sepele itu. Nah cuma kadang-kadang sebagai orang kalau dengan kita soal alergi memang, padahal itu penting. Sama pentingnya kalau ada fikih penting, kita soal penting juga untuk masalah hati. Makanya kita ini berapa banyak orang yang sholat tapi tidak diterima sholatnya. Berapa banyak orang yang toat tapi tidak diterima toatnya. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak diterima puasanya. Masalahnya di mana? Di sini. Masalah di hati. Maka dulu ada ceritanya orang sujud sampai batu itu Bapak. Sampai batu itu Bapak masuk lubang itu Pak, lekuk batu itu lekuk. Kalau bahasa kata lekuk kan, bukan lekuk daun batu itu, ada juga lekuk kan. Lekuk duit apa lagi? Apa itu? Ya batu itu sampai lubang. Tapi apa ujung cerita? Tak diterima sujud dia yang puluhan tahun itu tak diterima. Masalah. Rupanya hati nggak bagus. Apa di antara penyakit hati? Ria dia rupanya.
Rupanya dia sujud selama hari itu bukan karena Allah. Nah, perkara ria itu kan hati. Ya coba kalau kita salat kalau ria, diterima atau enggak? Kan enggak diterima. Padahal Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Tidaklah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, melainkan diperintahkan beribadah itu dengan ikhlas. Nah, kalau ria macam mana? Tak bisa. Jadi syarat untuk diterima amal ibadah hati. Syarat untuk sah amal ibadah itu baru rukun syarat itu pembahasan fikih. Dan pembahasan fikih itu lebih mudah ketimbang pembahasan hati. Karena hati ini Pak metafisika, tak nampak. Hanya bisa kita rasakan saja. Makanya berhati-hati dengan hati. Jangan mengotori hati. Kadang kita mengotori hati itu banyak. Faktornya apa? Mengotori hati itu kita kepo sama orang. Itu termasuk mengotori hati juga tuh. Nah, kepo itu kan mau tahu aja sama orang. Nanti lagi orang tak balik diurusnya, video orang tak balik diurusnya, anak orang tak balik diurusnya. Itu mengotori hati kita itu. Atau pikirkan, bahas tentang diri kita. Jangan bahas tentang diri orang, itu salah satu untuk membersihkan hati kita. Kalau kita ikut campur banyak dengan urusan orang, hati kita kotor, kita pun lelah. Coba akui diri kita ini. Siapa diri kita sebenarnya? Kita ini miskin. Siapa diri kita sebenarnya? Kita ini adalah hina. Siapa diri kita sebenarnya? Kita ini adalah punya keterbatasan. Yang mulia, yang kaya, yang tidak ada keterbatasan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengakui diri kita ini adalah miskin, fakir, maka Allah akan mengayahkan kita. Kalau kita mengakui diri kita ini adalah hina, maka Allah akan memuliakan kita. Kalau kita mengakui kita ini punya keterbatasan, maka Allah akan bantu kita dengan daya dan upaya dari Allah. Makanya Allah mengatakan, makanya ada bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan daya upaya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaji kita ini sederhana saja kaji kita ini tentang masalah mengakui diri kita, siapa kita sebenarnya. Kalau kita sudah kenal tentang diri kita, maka akan kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Rasulullah. Man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang tahu tentang dirimu, maka engkau akan tahu tentang Allah. Maksudnya apa? Tahu diri kita ini miskin, maka kita akan tahu Allah itu kaya. Tahu diri kita ini hina, maka kita akan tahu Allah itu mulia. Tahu diri kita ini punya keterbatasan, maka kita akan tahu Allah Ta'ala itu punya daya, punya upaya. Tidak ada daya upaya, melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kaji kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira Bapak? Tampaknya langsung doa aja.
Baiklah Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم